IAP. Apa kabar semua A-Teamku di seluruh Indonesia dan seluruh dunia? Balik lagi sama gua, Lem, di channel yang paling seru dan paling informatif sejagat raya. Hari ini gua super duper excited, karena kita bakal ngebahas sesuatu yang lagi happening banget. Sesuatu yang bakal jadi masa depan kita semua. Kalian udah siap? Karena hari ini, kita bakal greyback, kita bakal review tuntas mobil-mobil listrik terbaru yang nggak cuma canggih, tapi juga super irit, dan pastinya sayang sama bumi kita. Ini bukan cuma soal gaya-gayaan, guys, tapi ini soal revolusi di jalanan. Gua bakal ajak kalian keliling, ngeliat langsung detail-detail keren dari mobil-mobil impian ini. Mulai dari desainnya yang futuristik, teknologinya yang bikin melongo, sampai hitung-hitungan seberapa irit sih mobil ini dibanding mobil bensin yang biasa kita pakai. Kalian pasti penasaran kan? Secanggih apa sih mobil listrik zaman sekarang? Apa bener bisa ngiritin pengeluaran bulanan kita? Nah, semua pertanyaan itu bakal kita jawab tuntas di video kali ini. Jadi, pastiin kalian nonton sampai habis, jangan di skip-skip. Karena banyak banget info penting yang sayang banget kalau kelewatan. Ini lebih dari sekadar review mobil, guys. Ini adalah ajakan buat kita semua untuk mulai peduli sama lingkungan. Bayangin deh, jalanan tanpa polusi suara, udara yang lebih bersih, dan kita semua bisa berkontribusi untuk menjaga planet ini buat generasi selanjutnya. Mobil listrik adalah salah satu langkah terbesar menuju masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan. Gua percaya, dengan teknologi ini, kita bisa bikin perubahan besar. So, tanpa banyak basa-basi lagi, kita langsung aja masuk ke mobil pertama. Let's go! A-Team, merapat! Oke, yang pertama, kita langsung sambut sang primadona dari Korea, Hyundai Ioniq 5. Gila guys, lihat desainnya. Ini mobil kayak datang langsung dari film sci-fi kan? Garis-garisnya tegas, tajam, retro tapi futuristik. Lampu depannya yang pixelated itu signature banget. Gue suka banget sama detail-detail kecil kayak gini yang bikin mobil ini beda dari yang lain. Dan pas masuk ke dalam, wih, berasa kayak masuk ke lounge pribadi. Interiornya super lega, lantainya rata, karena nggak ada gundukan transmisi di tengah. Dashboardnya itu loh, 2 layar gede nyambung, isinya semua informasi yang kita butuhin. Canggih parah. Nah, ngomongin soal fitur, Ioniq 5 ini nggak main-main. Ada yang namanya Vehicle to Load atau V2L. Jadi mobil ini bisa jadi power bank raksasa. Kalian bisa colokin laptop, mesin kopi, bahkan TV, langsung ke mobil. Gila kan? Cocok banget buat yang suka camping atau kerja di mana aja. Soal efisiensi, jangan ditanya. Dengan sekali ngecas penuh, Ioniq 5 ini bisa nempuh jarak sampai ratusan kilometer, tergantung variannya. Ini bukti kalau mobil listrik itu nggak cuma buat di dalam kota aja, tapi udah siap buat diajak road trip jauh. Ini bukan lagi mobil masa depan, ini mobil masa kini yang teknologinya udah dari masa depan. Siap! Next, kita pindah ke mobil yang ukurannya imut-imut tapi manfaatnya gede banget. Ini dia, Wuling Air EV. Jangan remehin ukurannya ya guys. Justru karena mungil, mobil ini jagoan banget buat selap-selip di kemacetan kota besar kayak Jakarta. Nyari parkir juga jadi gampang banget, nggak perlu pusing-pusing lagi. Desainnya juga lucu dan modern. Banyak pilihan warna cerah yang bikin kita jadi pusat perhatian di jalan. Masuk ke dalam, interiornya surprisingly lega buat ukurannya. Dan dashboardnya juga udah full digital. Keren! Yang bikin gua paling kagum sama Wuling Air EV ini adalah soal keiritan dan kemudahan. Ini mobil bener-bener solusi buat transportasi harian. Biaya operasionalnya jauh lebih murah dari motor Matic guys. Nggak percaya? Coba aja hitung sendiri. Dan yang paling penting, ngecasnya itu gampang banget. Kalian bisa ngecas di rumah pakai listrik rumahan biasa. Tinggal colok semalaman, besok pagi mobil udah siap nemenin aktivitas seharian. Nggak perlu lagi antri di SPBU, nggak perlu pusing mikirin harga bensin naik. Ini bener-bener mobil rakyat yang ramah di kantong dan ramah lingkungan. Praktis, efisien, dan keren. Sekarang, kita bahas mobil yang jadi pionir dan trendsetter di dunia mobil listrik. Siapa lagi kalau bukan Tesla? Dan yang kita bahas kali ini adalah Tesla Model 3. Ngomongin Tesla, pasti yang pertama kepikiran adalah teknologinya. Dan bener aja, mobil ini isinya teknologi canggih semua. Layar sentuh super gede di tengah dashboard itu bukan cuma buat hiburan, tapi jadi pusat kendali semua fitur mobil. Dari ngatur AC, buka laci, sampai main game, semua dari situ. Minimalis tapi super fungsional. Tapi yang paling gila dari Tesla adalah fitur autopilotnya.
Fitur autopilot ini bener-bener game changer guys. Mobil bisa nyetir sendiri di jalan tol, jaga jarak sama mobil depan, bahkan pindah lajur. Ini bikin nyetir jarak jauh jadi nggak capek dan jauh lebih aman. Rasanya kayak punya co-pilot pribadi. Tapi jangan salah, meski canggih, performanya juga buas. Akselerasinya instan, sekali bejek pedal gas langsung ngacir tanpa suara. Rasanya kayak naik roller coaster. Dan semua performa gahar itu didapat tanpa ngeluarin setetes pun bensin dan tanpa asap knalpot. Ini bukti nyata kalau mobil kencang itu nggak harus berisik dan merusak lingkungan. Tesla Model 3 ini paket lengkap, canggih, kenceng, dan bersih. Oke, I-Team, kita lanjut ke mobil listrik yang udah punya nama besar dan terbukti keandalannya di seluruh dunia. Ini dia, Nissan Leaf. Leaf ini bisa dibilang salah satu pelopor mobil listrik modern yang diproduksi massal. Jadi soal pengalaman dan teknologi baterai, Nissan udah jagonya. Baterainya terkenal awet dan punya garansi yang panjang, jadi kita nggak perlu khawatir soal kesehatannya dalam jangka waktu lama. Desainnya mungkin nggak sefuturistik yang lain, tapi justru itu yang bikin mobil ini kelihatan familiar, elegan, dan gampang diterima banyak orang. Pas kita nyobain, yang paling berasa dari Nissan Leaf ini adalah kenyamanannya. Suspensinya empuk banget, ngelewatin jalan gak rata berasa halus. Kabinnya juga senyap, bener-bener kedap suara. Cocok banget buat mobil keluarga, bikin perjalanan sama anak istri jadi lebih rileks dan menyenangkan. Fitur andalannya itu e-pedal. Jadi kita bisa akselerasi dan ngerem cuma pakai satu pedal gas aja. Pas pedalnya diangkat, mobil otomatis ngerem pelan-pelan sambil ngisi ulang baterai. Praktis banget buat kondisi stop and go di perkotaan. Nissan Leaf ini pilihan yang solid buat kalian yang nyari mobil listrik yang nyaman, andal, dan terbukti kualitasnya. Terakhir, tapi nggak kalah penting, kita punya mobil listrik yang beda dari yang lain. Ini bukan buat gaya-gayaan, tapi buat cari cuan. Kenalin, DFSK Gelora E. Ini adalah mobil niaga atau van komersial pertama di Indonesia yang full listrik. Keren banget kan? Buat kalian para pengusaha, para pebisnis UMKM, ini adalah jawaban dari doa kalian. Bayangin, kalian punya usaha catering, laundry, atau jasa pengiriman, dan biaya operasional buat transportasinya bisa ditekan seminim mungkin. Nggak ada lagi pusing mikirin bensin, karena mobil ini tenaganya dari listrik yang jauh lebih murah. Lihat deh kapasitasnya, lega banget. Bagian belakangnya ini bisa diubah jadi apa aja sesuai kebutuhan bisnis kalian. Bisa jadi blind van buat angkut barang, atau minibus buat angkut penumpang. Fleksibel banget. Dengan pakai DFSK Gelora E, bisnis kalian nggak cuma jadi lebih untung karena biaya operasionalnya rendah, tapi juga ikut berkontribusi buat lingkungan. Brand kalian jadi punya nilai lebih karena peduli sama isu lingkungan. Ini adalah investasi cerdas buat masa depan bisnis dan juga masa depan bumi kita. Siapa bilang cari duit nggak bisa sambil berbuat baik? DFSK Gelora E ini buktinya. Siap! Gila, seru banget kan guys? Seharian kita grebek mobil-mobil listrik paling keren ini. Dari Hyundai Ioniq 5 yang super canggih, Wuling Air EV yang imut dan irit, Tesla Model 3 yang kencang dan futuristik, Nissan Leaf yang nyaman banget, sampai DFSK Gelora E yang cocok buat bisnis. Masing-masing punya kelebihan dan pesonanya sendiri. Gue jadi bingung nih kalau disuruh milih, semuanya keren-keren parah. Nah, sekarang gue mau tahu dari kalian. Dari kelima mobil yang udah kita bahas tadi, mana yang jadi mobil listrik favorit kalian? Coba langsung tulis di kolom komentar di bawah. Kasih tahu juga alasannya kenapa kalian suka mobil itu. Gue pengen banget baca semua komen dari kalian. Kita diskusi bareng di sana. Dan seperti biasa, kalau kalian suka sama video ini, kalau kalian ngerasa video ini bermanfaat dan nambah wawasan kalian, jangan pelit-pelit buat pencet tombol like-nya ya. Buat yang baru nemu channel ini, jangan ragu-ragu, langsung aja klik tombol subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya. Biar kalian gak ketinggalan video-video seru dan informatif dari gue selanjutnya. Karena gue bakal terus kasih konten-konten terbaik buat kalian semua. Timku. Sebagai penutup, gue mau ngajak kita semua buat merenung sejenak. Beralih ke kendaraan listrik itu bukan lagi pilihan, tapi udah jadi sebuah keharusan demi masa depan kita bersama. Ini adalah langkah kecil kita untuk memberikan warisan yang lebih baik, yaitu udara yang lebih bersih dan planet yang lebih sehat, untuk anak cucu kita nanti. Ayo kita mulai dari diri sendiri, mulai dari hal-hal kecil. Terima kasih banyak udah nonton sampai akhir, tetap semangat,
tetap positif, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Asia Pep.